Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini anak-anakku semuanya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kegiatan di pagi hari ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan dengan tema taat aturan untuk mengurangi masalah sosial. Anak-anakku semuanya, dimanapun kita berada selalu ada aturan di tempat tersebut. Anak-anakku perlu tahu bahwa aturan mempunyai arti ketentuan atau petunjuk perintah yang telah ditetapkan supaya diturut dan dilaksanakan. Adapun tujuan dibuat aturan adalah agar tidak terjadi masalah sosial di masyarakat. Aturan ada dua, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang sudah ditulis dan dibukukan sehingga memiliki sanksi yang tegas. Contohnya adalah undang-undang. Di samping itu, aturan-aturan tertulis yang ada di negara kita, misalnya tentang undang-undang lalu lintas, undang-undang hukum pidana, dan seterusnya. Adapun peraturan tidak tertulis atau hukum adat merupakan suatu aturan yang timbul karena kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang, serta memiliki sanksi sosial berupa cemoohan. Contoh dari peraturan tidak tertulis diantaranya yaitu peraturan adat. Adapun contoh lain aturan yang tidak tertulis yang ada di masyarakat kita, misalnya menyapa jika bertemu tetangga di jalan, membungkukkan badan saat berjalan melewati orang tua, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh berpakaian terlalu terbuka, tidak boleh berkata kotor, menghargai pendapat orang lain, dan harus saling menghargai keberbedaan di antara kita semua. Itu merupakan contoh-contoh dari peraturan adat yang tidak tertulis yang ada di sekeliling kita. Mengapa aturan harus dilaksanakan? Karena suatu aturan harus dilaksanakan jika kita tidak melaksanakan aturan, maka kita bisa diberi sanksi atau hukuman. Contohnya, anak-anak sebagai siswa harus taat aturan, yaitu memakai seragam lengkap saat sekolah, tidak membawa handphone ke sekolah, datang tepat waktu, dan seterusnya. Di mana bila aturan-aturan sekolah tersebut tidak anak-anakku laksanakan, tentunya anak-anakku semuanya akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari sekolah. Dan sebagai warga negara, tentunya kita juga harus taat aturan. Misalnya, saat di jalan raya kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, ataupun peraturan-peraturan lalu lintas lainnya, sehingga ketertiban di jalan raya akan tercipta. Begitu juga sebagai warga di sebuah perkampungan, kita harus selalu mentaati peraturan, misalnya dengan menjaga keamanan, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga lingkungan perumahan kita
akan tercipta kondisi yang aman, tentram, dan damai. Itu semuanya merupakan alasan mengapa aturan harus dilaksanakan, yaitu agar terciptanya keamanan, ketentraman, dan kedisiplinan di suatu tempat. Kemudian apa yang akan terjadi jika aturan tidak dilaksanakan? Yang pertama, jika aturan tidak dilaksanakan, akan melanggar kewajiban yang harus kita jalankan serta mengakibatkan hak-hak orang lain terlanggar atau terhilangkan akibat pelanggaran yang kita lakukan. Contoh kecil saja, seandainya kita berjalan di jalan raya, pada saat bersepeda kita tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, misalnya menerobos lampu merah, maka akibatnya akan terjadi kecelakaan yang bisa mengganggu hak-hak pemakai jalan lainnya. Contoh lainnya, jika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan tersebut akan kotor sehingga hak-hak orang lain juga akan terkurangi. Misalnya pemandangan menjadi kotor sehingga orang lain tidak bisa menikmati pemandangan indah yang seharusnya tercipta. Yang kedua, akan mendapatkan timbal balik yang negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika kita tidak mentaati aturan, maka kita sendiri yang akan merugi, akan dibenci orang lain, dikucilkan, bahkan disingkirkan, atau mendapatkan hukuman dan sanksi. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap peraturan mendatangkan teguran, sanksi, bahkan hukuman. Yang keempat, menimbulkan ketidakharmonisan di ruang lingkup masyarakat. Dan yang kelima, bila aturan tidak dilaksanakan, hidup menjadi tidak tenang dan tentram. Anak-anakku semuanya, dengan melaksanakan aturan berarti mendidik kita untuk menjadi disiplin. Otomatis hidup kita akan tertib dan teratur jika kita disiplin. Dengan disiplin, secara tidak langsung kita juga telah berpartisipasi untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi masalah sosial yang ada di masyarakat. Melaksanakan aturan yang ada di lingkungan masyarakat berarti juga bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan tersebut. Jika semua masyarakat bertanggung jawab akan setiap perbuatan yang dilakukannya dan disiplin dalam melaksanakan aturan, tentu masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat akan berkurang atau bahkan tidak akan terjadi. Anak-anakku semuanya, beberapa contoh tindakan perilaku bertanggung jawab yang bisa kita lakukan di antaranya yaitu setiap warga di lingkungan perumahan mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan perumahan, sehingga bila peraturan tersebut dilaksanakan, otomatis lingkungan perumahan kita akan tampak bersih, rapi, indah, sehingga jauh dari penyakit. Yang kedua, bila kita tinggal di tepi sungai misalnya, kita tidak membuang limbah sampah dan cair, limbah sampah maupun limbah cair ke sungai, sehingga lingkungan di sekitar sungai akan tampak bersih dan pada saat hujan air tidak akan meluap kemana-mana. Di samping itu juga tidak akan terjadi polusi udara
dari limbah sampah maupun limbah cair yang kita buang di sungai. Di samping itu, dengan menjaga kebersihan di lingkungan sungai, maka habitat atau komunitas ekosistem di lingkungan sungai akan tetap tercipta. Ikan-ikan akan tetap hidup dan tidak terjadi abrasi ataupun bencana yang lainnya yang diakibatkan dari timbunan sampah maupun limbah cair yang kita buang di sungai. Contoh yang ketiga, jika kita saat di jalan raya, kita taati rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, maka tidak akan terjadi banyak kecelakaan dan tentunya kita akan dengan aman berjalan ataupun mengadakan perjalanan. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan tadi, anak-anak menjadi tahu dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan aturan menjadikan kita disiplin dan bertanggung jawab terhadap setiap perilaku yang kita lakukan, sehingga lingkungan kita tercipta kedamaian, keamanan, ketentraman, keindahan, dan bebas dari segala bencana. Demikian tadi pembelajaran PKN pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa selalu sholat berjamaah, tadarus Al-Quran sehabis maghrib, sholat duha, selalu cuci tangan pakai sabun, dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Berperilaku sopan, santun kepada semua orang, selalu menyayangi, mendoakan, dan minta ridho kepada kedua orang tua kita. Tetap di rumah saja, terus. Dan terima kasih. Good luck and see you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.